Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan ya Ahlan. Dengan NPM 2102110007P dari Prodi Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Di video kali ini saya akan mengumpulkan tugas UTS yang telah diberikan oleh Ibu Ranasari MKom selaku dosen pada mata kuliah Mobile Programming 1. Adapun soal yang pertama yaitu pengertian dari Android. Android merupakan sistem operasi dari basis kernel Linux yang banyak digunakan pada smartphone dan tablet. Google merancangnya demi mendukung kinerja perangkat elektronik dengan sentuhan, ketukan, atau gesekan. Sedangkan sistem operasi berupa aplikasi dalam perangkat elektronik yang mengatur keseluruhan sumber daya seperti manajemen memori, antar muka tampilan, aplikasi, dan lain sebagainya. Adapun soal yang kedua yaitu bagaimana sejarah Android sampai sekarang ini. Awalnya, Android dibuat sebagai pendukung perangkat kamera digital supaya terhubung langsung dengan internet. Karena pangsa pasar tidak terlalu besar, maka selanjutnya Android dikembangkan dalam perangkat mobile. Sementara pada saat itu keberadaan Symbian dan Windows Mobile adalah sebagai pemain utamanya. Sejarah perkembangan Android dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Miner, Chris Wood, dan Mitch Hume mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan tahun 2008. Hingga pada tanggal 22 Oktober 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. Berikut adalah berbagai versi Android yang terus berkembang sejak kemunculannya di tahun 2008 hingga sekarang ini. Yang pertama ada Android Astro 1.0 ataupun Alpha. Versi Android ini dirilis pada 23 September 2008 dengan nama Alpha yang digunakan pada ponsel jenis HTC Dream. Kemudian ada Android Bender atau Beta. Versi ini dirilis pada 9 Februari 2009. Google Play Store meluncurkan dengan nama Android Market. Yang ketiga ada Android Cupcake 1.5. Pada tanggal 27 April 2009, Android dengan nama Cupcake dirilis secara komersial bersama fitur on-screen keyboard. Yang keempat ada Android Donut 1.6. Android merilis versi Donut pada 15 September 2009 dengan mendukung teknologi CDMA. Yang kelima ada Android Edge Layer 2.0 sampai 2.1. Kemunculan Edge Layer yaitu pada 26 Oktober 2009 menggeser fungsi peta konvensional dengan fitur navigasi Google Maps. Yang keenam ada Android Froyo 2.2. Versi Froyo dirilis pada 20 Mei 2010 dengan berbagai fitur perbaikan pada sistem yang sudah ada. Yang ketujuh ada Android Gingerbread 2.3. Gingerbread dirilis pada 6 Desember 2010 dengan mengutamakan beberapa pembaruan. Yang kedelapan ada Android Honeycomb 3.0 sampai 3.1.
Android meluncurkan versi ini pada 22 Februari 2011 untuk pengguna OS Android pada tablet. Yang ke-9 ada Android Ice Cream Sandwich 4.0. Fitur yang ada pada versi tablet dimasukkan ke dalam Ice Cream Sandwich yang diluncurkan pada 19 Oktober 2011. Yang ke-10 ada Android Jelly Bean 4.1 sampai 4.2 sampai 4.3. Google Now yang berfungsi untuk voice assistant diperkenalkan bersama dengan peluncuran versi Jelly Bean 4.1 di tahun 2012. Sedangkan fitur Photos, Sphere, Daydream, dan lain-lain ada di versi 4.2, yang mana semua versi dimutakhiri pada versi 4.3. Yang ke-11 ada Android KitKat 4.4. K-Limpy atau KitKat dirilis pada 31 Oktober 2013. Hanya akan berjalan optimal pada perangkat dengan RAM minimal 512 MB atau megabyte. Yang ke-12 ada Android Lollipop 5.0. Pada tanggal 12 November 2014 adalah waktu peluncuran Lollipop yang membuat perusahaan pada desain user interface. Yang ke-13 ada Android Marshmallow 6.0. Marshmallow muncul bersama fitur canggih seperti short bar, sensor sidik jari, dan sebagainya pada tanggal 5 Oktober 2015. Yang ke-14 ada Android Nougat 7.0. Nougat 7.0 membuat perubahan besar sejak muncul pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan 63 emoji dan multi-window. Yang ke-15 ada Android Oreo 8.0. Oreo hadir pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan fitur-fitur yang multitasking serta penampilan UI yang lebih rapi. Yang ke-16 ada Android P 9.0, dirilis pada 6 Agustus 2018 dengan membawa Smart Replay, Digital Webbing, Adaptive Battery, dan lain-lain. Yang ke-17 ada Android 10. Salah satu alasan versi ke-10 dinamakan Android 10 dikarenakan tidak adanya nama makanan yang berawalan dari Q. Android 10 bernama kode Android Q. Pada masa pengembangannya adalah perilisan besar ke-10 dan versi ke-10. Versi ke-17 dari sistem operasi telepon pintar Android. Produk tersebut sekarang berada dalam beta publik. Untuk soal selanjutnya yaitu struktur project pada Android Studio. Di sini ada manifest. Android Manifest adalah bagian dari project Android yang dibuat dalam bentuk file HTML. Android Manifest berisi informasi tentang aplikasi yang sedang kita jalankan atau kerjakan, seperti nama aplikasi, tema, icon, dan masih banyak lagi informasi lainnya di dalam Android Manifest. Kemudian ada Activity. Android Activity adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menampilkan user interface atau UI dan terhubung langsung dengan file HTML sebagai layout. Selanjutnya, Resource. Resource adalah sebuah package atau folder yang berisikan tentang sumber-sumber yang nantinya akan diperlukan oleh developer saat develop suatu project Android. Contohnya seperti deliverable, string, layout, color, theme, dan map. Untuk soal selanjutnya yaitu jenis-jenis layout pada Android Studio. Yang pertama ada linear layout. Dengan menggunakan linear layout, setiap komponen atau elemen yang digunakan untuk merancang aplikasi Android disejajarkan dalam satu arah saja, yaitu secara horizontal ataupun vertikal. Yang kedua ada relative layout, yaitu layout yang penataannya menempatkan widget-widget di dalam seperti layar,
sehingga sebuah widget dapat berada di atas atau di bawah widget lainnya. Atau dengan kata lain, relatif merupakan layout yang penataannya lebih bebas atau relatif, sehingga bisa ditata di mana saja. Yang ketiga, constraint layout. Pada constraint layout, setiap view memiliki tali atau constraint yang menarik tiap sisinya, yang mana tali tersebut bisa diatur elastisitas, margin, dan sebagainya. Tali tersebut wajib diikatkan kepada anchor point atau suatu titik yang dapat berupa sisi dari parent layout view lainnya, ataupun titik bantu atau helper yang bisa kita buat sendiri. Yang keempat ada frame layout. Frame layout adalah layout yang biasanya digunakan untuk membuat objek yang saling bertindihan. Contohnya yaitu kita membuat button di atas image. Yang kelima ada tabel layout. Tabel layout adalah layout yang digunakan untuk membangun user interface atau tampilan antarmuka aplikasi Android dengan berdasarkan baris dan kolom. Row atau baris pada dasarnya digunakan untuk menyimpan satu jenis record. Hanya satu informasi yang dapat disimpan. Kolom adalah sub-bagian terbagi dari setiap baris, dan satu baris dapat menampung beberapa jenis kolom. Setiap kolom terdiri dari jenis informasi yang berbeda mengenai baris tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu membuat tampilan UI atau UX untuk food court, terutama food court di Universitas Aisyah Pringsewu. Baik, kita masuk ke Android Studio. Kurang lebih sintaksnya seperti ini. Baik, kita run. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai tugas UTS yang telah diberikan oleh Ibu Ratna Sari MKom. Ungdur makila wala tangdur mankola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.